Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki Arafat. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan peradilan agama dari masa ke masa yang ada di Indonesia. Yang pertama, peradilan agama sebelum masa Belanda atau sebelum kemerdekaan. Sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-9. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Lambat laun, proses hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama pengadilan agama di Indonesia pada masa penjajahan. Peradilan agama pada masa Belanda. Yang tadi peradilan agama sebelum masa Belanda, yang ini peradilan agama masa Belanda. Dan pada masa ini terdapat dua periode. Yang pertama periode sebelum 1882 tahun 1602. Tahun 1602 Belanda mendirikan Perserikatan Dagang untuk Timur Jauh yang dinamakan The Vereniging de Oost-Indische Compagnie atau yang disebut dengan VOC. VOC diberi hak dan kekuasaan untuk memperkuat dan menyelamatkan perniagaan. Sebagai badan perniagaan, VOC tidak terlalu memperdulikan kehidupan orang Indonesia. VOC hanya mengutamakan perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. VOC tidak mau memperhatikan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan hanya campur tangan terhadap rakyat Indonesia jika itu menyangkut kepentingan dan kepentingan pegawainya. Pada awalnya, hukum yang diterapkan di daerah kekuasaan VOC adalah hukum Belanda, baik hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dan Belanda. Semuanya termasuk ke dalam badan-badan peradilan Belanda, yaitu dalam yang namanya Raad van Justitie dan Schepenbank. Dengan demikian, maka pengadilan asli yang dilakukan oleh kepala-kepala rakyat menjadi tidak ada. Raad van Justitie merupakan badan pengadilan yang mengadili pegawai-pegawai VOC dan serdadu-serdadunya. Raad van Justitie memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai badan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk pegawai dan serdadu VOC. Fungsi yang kedua sebagai pengadilan apel bagi penduduk kota yang minta bandingan keputusan-keputusan dari Schepenbank. Sementara Schepenbank merupakan badan pengadilan bagi semua penduduk yang merdeka, bukan budak, dari semua bangsa kecuali pegawai dan serdadu VOC. Schepenbank yang berwenang mengadili perkara sipil dan kriminal. Dalam kenyataannya, peradilan VOC hanya efektif di daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan, sementara untuk daerah lainnya sukar untuk dilaksanakan. Akhirnya VOC membiarkan hukum-hukum setempat berjalan sebagaimana sebelumnya. Bahkan dalam Statut van Batavia atau disebut dengan Statuta Batavia pada tahun 1642 yang merupakan kodifikasi peraturan perdata dan pidana dinyatakan dengan berbunyi bagaimanapun juga bahwa yang akan diperhatikan dan diturutkan yaitu berlakunya hukum Barat dalam hal perkara perwarisan orang Kristen, orang Tionghoa, dan orang beragama kuno, serta orang Islam. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama dan bersifat kecil, maka diadakan yang namanya resolusi yang bernama Gecommitteerd ter de Tot en over de Zaken van den Inlander yang dilakukan pada tanggal 7 November tahun 1754. Setelah dibentuknya ini, kemudian terbentuknya buku hukum yang bernama Compendium Fraser, dan buku ini digunakan untuk pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Sejak tahun 1800 Islam sudah dijunjung tinggi pada masa Belanda. Akhirnya tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama yang meliputi hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Periode yang kedua pada masa Belanda, yaitu periode pada tahun 1882 sampai 1937. Tanggal 1 Agustus 1882, keputusan Raja Belanda nomor 24 Raja William
3 dinyatakan berlaku tahun 1882 dengan Staatsblad nomor 22 pasal 13 menyebutkan kompetensi peradilan agama yaitu tentang perselisihan mengenai pembagian harta waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama. Meskipun sudah ada peradilan agama, namun masih terjadi benturan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Belanda pada masa ini. Namun dengan usaha yang gigih, akhirnya Belanda berubah teori recapitio in complexu dalam pasal 134 ayat 20 IS dengan teori recepti. Kemudian masalah terjadi dapat teratasi. Peradilan agama di masa Jepang. Di masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan yang berarti menyangkut peradilan agama, akan tetapi nama peradilan diganti nama bahasa Jepang. Misalnya pengadilan distrik diganti dengan nama Gunhoi dan pengadilan-pengadilan lainnya dengan nama-nama bahasa Jepang lainnya. Dan pada masa Jepang itu kemudian kedudukan peradilan agama sempat terancam ketika akhir Januari tahun 1945 kemudian Jepang kalah perang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tidak ada perubahan yang berarti bagi peradilan agama. Kemudian peradilan agama pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam ada beberapa masa dalam kerajaan di Indonesia yang ikut serta dalam sejarah peradilan agama. Yang pertama, masa kerajaan Mataram. Masa kerajaan Mataram. Perkembangan peradilan agama pada masa kerajaan Mataram dicapai pada masa Sultan Agung. Pada awalnya Sultan Agung masih mempertahankan sistem peradilan yang dilaksanakan pada masa kerajaan Hindu. Sultan Agung mengambil kebijakan dengan mengisi lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip keislaman. Setelah kondisi masyarakat dirasa siap, maka peradilan perdata dirubah menjadi pengadilan Surambi yang dipimpin oleh ulama. Wewenang pengadilan Surambi masih tetap seperti pengadilan perdata, hanya saja kedua pengadilan pelaksananya di tangan penghulu dan didampingi beberapa ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Meskipun pada prinsipnya masih di tangan Sultan, keputusan pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam pengambilan keputusan. Kemudian setelah Sultan Agung wafat dan digantikan Amangkurat I tahun 1645, pengadilan perdata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan dengan raja sebagai pemimpinnya. Akan tetapi kebijakan ini tidak menjadikan pengadilan Surambi tersingkir. Bahkan pengadilan ini masih bertahan meski kekuasaannya dibatasi. Kemudian peradilan agama pada masa kerajaan Aceh. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan peradilan negeri. Peradilan itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama dilaksanakan di tingkat kampung yang dipimpin oleh Kewujik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim. Peradilan tingkat kedua yang merupakan peradilan banding adalah Oelo Balang. Dari sistem peradilan tersebut terlihat bahwa pada zaman kerajaan Aceh sudah terbentuk sebuah sistem peradilan yang memiliki dua kompetensi, yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut berupa masalah yang berdasarkan hukum Islam, sedangkan kompetensi relatif meliputi kampung di tingkat pertama, Oelo Balang, yang membawahi beberapa kampung di tingkat kedua, Panglima Sagi di wilayah kecamatan, dan terakhir Mahkamah Agung yang membawahi seluruh wilayah yang tunduk di bawah pemerintahan. Pada masa kerajaan Periangan, pengadilan Periangan diatur menurut pengadilan Mataram. Di tiap-tiap kabupaten terdapat seorang jaksa yang menjalankan peradilan terhadap perkara padu. Sedangkan perkara perdata dikirim ke Mataram. Pada masa itu terdapat 3 bentukan peradilan yang berjalan, yaitu yang pertama peradilan agama, yang kedua peradilan trigama, dan yang ketiga peradilan cilaga. Masing-masing peradilan itu memiliki wewenang yang berbeda. Peradilan agama mempunyai wewenang terhadap perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman, badan hukum atau mati. Peradilan trigama mengadili perkara selain perkara yang dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, serta perkawinan dan waris, yang merupakan kewenangan peradilan agama. Sementara peradilan cilaga adalah peradilan khusus masalah niaga. Masa kerajaan Banten. Peradilan Banten disusun menurut pengertian hukum Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin tidak ada bekas untuk pengadilan yang berdasarkan pada hukum Hindu. Pada abad XV1II Masehi di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh kadi. Satu-satunya peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh Hindu adalah hukuman mati yang dijatuhkan oleh kadi memerlukan pengesahan dari raja. Masa kerajaan Sulawesi. Setelah menjadi kerajaan Islam, Raja Goa menempatkan para wira sara pejabat syariat yang berkedudukan sama dengan para adik pejabat adik yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Para wira sara dipimpin oleh Kali Kade, yaitu pejabat tinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan.
Masa kerajaan Kalimantan dan Sumatera. Di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur serta tempat-tempat lain, para hakim diangkat oleh penguasa setempat. Di Sumatera Utara tidak ada kedudukan tersendiri bagi penyelenggara peradilan Islam. Pengadilan agama yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Di samping pengadilan Sabandar dan pengadilan Pati, di pengadilan Sabandar perkara diputuskan dengan permohonan dengan hukum Islam dalam ajaran Al-Quran, sedangkan di pengadilan Pati perkara diputuskan dengan perbuatan hukum adat. Maka dapat disimpulkan bahwasanya peradilan agama sudah ada sejak pada masa kerajaan-kerajaan dahulu yang dibawa oleh masyarakat, dibawa oleh orang-orang Arab dan Gujarat. Maka dari itu peradilan agama memang sudah ada sebelum masa penjajahan ataupun sesudah penjajahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapannya, karena kita sama-sama belajar. Maka dari itu saya ingin mohon berpamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.